Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan seri pembelajaran SMA Peminatan kelas 10, materi persamaan eksponen. Pertemuan kemarin kita udah bahas masalah poin 1, 2, 3. Kali ini kita akan bahas poin 4, 5, dan 6. Apa poin 4? Poin 4 itu adalah jika hx dipangkatkan fx sama dengan hx dipangkatkan gx, pangkat dasar dan pangkat itu sama-sama berupa fungsi ya. Dengan pangkat bilangan dasar itu sama, maka nanti ada 4 syarat yang harus dipenuhi dengan ada syarat tambahannya di poin C dan D. Langsung aja ke dalam bentuk soal, nanti kita bahas dengan jalan. Langsung saja. Contoh soal kayak gini. X dimin 2 dipangkatkan 3x ditambah 1 sama dengan X dimin 2 dipangkatkan X plus 5. Ya, bilangan dasar fungsinya sama, sedangkan pangkatnya berbeda. Bagaimana penyelesaiannya? Poin pertama adalah fungsi pangkat sebelah kiri harus sama dengan fungsi pangkat sebelah kanan, tanpa ada syarat tambahan. Berarti langsung aja kita tulis. Untuk pertama adalah 3x plus 1 sama dengan x plus 5. Saya bersihkan dulu. Ya, ini sebelah kiri pangkat sama dengan sebelah kanan pangkat. Kita lanjutkan. 3x diminkan 1x sama dengan 5 diminkan 1. 2x sama dengan 4, x sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Karena tidak ada syarat tambahan, maka yang pertama poin himpunan pesan kita dapatkan adalah 2. Yang kedua, bagaimana penyelesaian yang kedua? Penyelesaian yang kedua itu adalah, kita lihat dulu. Bilangan dasar fungsi itu sama dengan 1 tanpa ada syarat. Langsung aja kita tulis, ini fungsi dasarnya. X diminkan 2 sama dengan 1. Kita fokuskan dulu, kelihatan. Oke. Kita lanjutkan. Yang kedua, x sama dengan 1 ditambah 2, maka x sama dengan 3. Oke, karena tidak ada syarat tambahan, maka 3 juga kita katakan sebagai penyelesaian. Yang ketiga, poin ketiga, boleh bilangan dasarnya itu kita sama dengan kan minus 1. Kita coba cek dulu ya, tanpa ada syarat. Kita kerjakan terlebih dulu. X sama dengan minus 1 ditambah 2, x sama dengan 1. Syaratnya apa? Syaratnya adalah dimasukkan di atas yang persamaan 3x ditambah 1, x ditambah 5, masukkan ini sebagai x 3 1, x-nya kita kasih 1 plus 1 sama dengan 4, yang bawah adalah x 1, ini x-nya kita ganti 1 ditambah 5 sama dengan 6. Tapi punya syarat seperti ini. Jika penyelesaiannya itu berbentuk positif penyelesaian, negatif penyelesaian. Tapi kalau berbeda, ini positif negatif atau negatif positif, bukan penyelesaian, kebetulan hasilnya adalah positif ketemu positif, maka kita katakan 1 juga merupakan himpunan penyelesaian. Yang keempat, boleh kita katakan sebagai 0. Kita jawab dulu 2. Tetapi dia punya syarat pada saat dimasukkan di fungsi atas. Ini langsung kita masukkan fungsi atas 7, dan juga kita masukkan ke fungsi bawah. Fungsi sebelahnya x plus 5 sama dengan 2 plus 5 sama dengan 7.
punya penyelesaian atau disebut sebagai hasil jika hasilnya ini positif-positif. Karena ini hasilnya positif-positif, maka 2 juga merupakan penyelesaian. Tapi di sini sudah ada 2, nggak perlu kita terus kembali. Dari poin ini, untuk soal yang berbentuk seperti ini, maka penyelesaiannya ada 3, yaitu adalah 2. Dari mana? Dari fungsi atas ketemu fungsi atas. Yang kedua, fungsi bawah sama dengan 1. Ya, 3. Dan yang ketiga adalah fungsi bawah sama dengan min 1, tapi punya syarat positif, negatif. Kebetulan hasilnya adalah positif, maka kita dapatkan itu syarat 1, berarti ada penyelesaian. Dan yang keempat adalah memasukkan fungsi bawah sama dengan 0. Setelah itu kita substitusikan ke fungsi atas. Jika hasilnya positif juga merupakan hasil penyelesaian. Kebetulan 2 itu sudah ada, jadi kita tidak perlu ditulis kembali. Itu adalah penjelasan untuk poin nomor 4. Bagaimana selanjutnya untuk yang poin nomor 5? Untuk poin yang nomor 5, kita lihat terlebih dahulu bahwa yang nomor 5 dikatakan bahwa fungsi fx dipangkatkan fungsi hx sama dengan fungsi gx dipangkatkan fungsi hx. Ya, hx-nya atau fungsi pangkatnya sama. Itu yang untuk nomor 5. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya ini punya syarat 2, yaitu fungsi bawah yang berbeda tadi harus kita samakan tanpa ada syarat tambahan. Yang kedua, fungsi yang atas yang kembar itu boleh dikatakan sebagai 0, tapi setelah hasilnya kita substitusikan ke bawah atau fungsi yang berbeda, tidak harus sama dengan 0. Kalau hasilnya tidak sama dengan 0, berarti itu adalah juga merupakan penyelesaian. Oke, langsung aja ke dalam contoh. Contohnya ada kayak gini, pangkatnya sama 3x ditambah 1, ya, x di min 2 sama dengan x di min 1, x dipangkatkan min 2. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan pertama adalah fungsi bawah yang tidak sama harus kita samakan terlebih dahulu. Jadi 3x ditambah 1 itu sama dengan x diminkan 1. Kita fokuskan terlebih dulu biar kelihatan. 3x diminkan 1x atau sama dengan minus 1 di minus 1. 2x sama dengan minus 2, x sama dengan minus 2 di per minus 2 di per 2, ya, di per 2. Ini ya, di per 2 sama dengan minus 1. Karena tidak ada syarat tambahan, maka minus 1 merupakan himpunan penyelesaian. Yang kedua tadi bahwa yang atas yang sama boleh dikatakan sebagai 0, atas sama. Kita bacakan terlebih dahulu. Tetapi punya syarat. Syaratnya adalah dimasukkan fungsi yang bawah, hasilnya tidak sama dengan 0. Karena ini nilainya 2, kita substitusikan kedua. 2 ditambah 1 sama dengan 7, dan 2 diminkan 1 sama dengan 1. Karena nilainya ini tidak sama dengan 0, maka 2 juga merupakan hasil penyelesaian. Oke. Dari poin ini, soal yang seperti ini, maka saya akan dapatkan hasil penyelesaiannya adalah minus 1,2. Oke, kita lanjutkan yang poin nomor 3. Nomor selanjutnya, nomor di situ adalah nomor 6. Bagaimana bentuk soalnya? Kalau dilihat sekilas bentuk bersama soalnya hampir mirip dengan persamaan kuadrat. Saya katakan seperti ini bahwa koefisien A dikalikan dengan
variabel yang berbentuk A pangkat fx dikuadratkan ditambah B, koefisien B, dikalikan variabel yang berbentuk A pangkat fx ditambahkan konstanta C sama dengan 0. Ya, ingat yang saya katakan tadi pertama, bahwa AFX ini saya katakan sebagai permisalan variabel. Karena itu nanti AFX kalau samanya sama berarti boleh kita misalkan. Oke, dalam contoh saja soal seperti ini. 2x plus 1 dikuadratkan dimin 6, 2x plus 1 ditambahkan 8 sama dengan 0. Saya hapuskan. Saya hapuskan. Ini tadi saya katakan sebagai variabel karena sama boleh saya pemisahkan. Dari poin ini maka saya dapatkan hasil pemisahannya sebagai A ini 2x ditambah 1 sebagai A, maka hasilnya bisa dikatakan A kuadrat dimin 6A ditambah 8 sama dengan 0. Kita faktorisasi terlebih dulu. Perkalian sama dengan 8, penambahan sama dengan min 6. Kita dapatkan A min 2 dan A minus 4 harus sama dengan 0. Dari A pertama kita dapatkan 2 dan A kedua kita dapatkan 4. Karena A tadi saya permisalkan sebagai X plus 1 dan A itu adalah positif, kita tahu bahwa positif itu merupakan hasil penyelesaian. Kalau nanti di sini negatif berarti kita katakan bahwa di ini bukan penyelesaian. Karena dua-duanya positif, kita katakan sebagai penyelesaian, maka kita dapatkan jawab. Yang pertama tadi 2x plus 1 sama dengan A. A-nya di sini adalah 2. Kita tulis dulu 2. Yang kedua adalah 2x plus 1 juga sama dengan A. A di sini adalah 2. A di sini adalah 4. Kita tulis 4. Supaya mudah, kita samakan bilangan dasarnya dulu. Nah, 2 pangkat 1. Setelah kita dapatkan kesamaan yang sama bilangan dasarnya kita hilangkan, maka x plus 1 sama dengan 1 pangkat 1 pangkat, maka x sama dengan 1 dimin 1 sama dengan 0. Sedangkan bentuk yang kedua ini belum sama bilangan dasarnya, kita samakan dulu bilangan dasarnya sebagai 2 pangkat 2. Setelah sama bilangan dasarnya kita coret, tinggal x plus 1 sama dengan 2. X kita dapatkan 2 dimin 1, x sama dengan 1. Kelihatan bukan A yang dimaksud tetapi A1. Kalau berarti X di sini adalah nilainya 0 dan 1, maka penyelesaiannya bukanlah 2 dan 4 tetapi adalah 0,1. Ya. Cukup untuk penjelasan materi persamaan eksponen bentuk 4, 5, 6. Nanti kita akan coba kerjakan soal-soal di link di bawah. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di bawah link atau di komen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.